Hari-hari terakhir Pompei karangan Edward Bulwer Lytton. Novel Hari-hari terakhir Pompei ditulis pada tahun 1834. Terinspirasi oleh lukisan The Last Day of Pompei karya pelukis Rusia yang pernah dilihat pengarang di Milan, Italia. Novel ini mengisahkan kehancuran kota Pompei akibat letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Bagian pertama. Kota Pompei adalah kota makmur zaman Romawi. Tahun 79 sesudah Masehi tertimbun abu. 17 abad kemudian digali. Para ahli purbakala menemukan runtuhannya. Mula-mula mereka tidak tahu apa yang mereka temukan, tapi kemudian, pasti ini kotanya. Akhirnya kita temukan. Pompei pasti salah satu kota penting zaman Romawi. Penduduknya suka berpesta pora. Rakyat dihibur dengan pertunjukan biadab. Kota ini jauh lebih besar daripada yang kita duga. Peninggalan sejarah yang berharga. Hampir semuanya masih utuh. Kita ahli purbakala telah mengungkapkan kejayaan masa lampau. Selebihnya adalah tugas ahli sejarah dan pengarang cerita. Pada zaman Kaisar Titus, kota Pompei mencapai puncak kemakmurannya. Glaucus, apa kabar? Baik, Claudius. Nanti sore makan di rumahku ya. Di sini lebih menyenangkan daripada di Roma. Memang. Ai, siapa gadis itu? Itu nih dia, gadis buta penanam bunga. Cukup cantik. Memang. Lydia mengenal suara itu. Itu suara Claudius. Lydia jatuh cinta pada Claudius. Tapi dia tahu Claudius tak mungkin jadi suaminya. Saya ingin pergi ke rumah Yona. Siapa itu? Gadis Pompei yang tercantik. Lihat saja nanti. Pompei adalah kota seni yang megah. Penduduknya suka bersenang-senang. Tapi juga merupakan kota kekejaman penuh ketidakadilan. Manusia dikorbankan kepada singa dan dijadikan tontonan. Masyarakat yang menonton kecewa. Singanya tidak mau makan orang Kristen. Diadu saja dengan gladiator. Kota penuh kemunafikan. Itu Arbesis, imam Dewi Isis. Ya, aku sudah tahu. Ione dan Apecides, kakaknya, jadi muridnya. Dia orang Mesir. Wajah dan hatinya jahat. Kota penuh fitnah. Karunus, kau pembantuku bukan. Ione dan Apecides harus kau awasi. Ya, Arbesis. Ione dan Apecides telah memeluk agama kita. Tapi mereka juga menghadiri kebaktian orang Kristen. Aku ingin kawin dengan Ione, tapi dia tidak mencintaiku. Oleh karena itu, Ione harus menghadiri upacara sihirku. Beberapa jam kemudian, Glaucus minta diri pada Ione. Ione sangat terkesan. Glaucus, terima kasih atas perhatianmu. Ione memang lain dari yang lain, pikir Glaucus. Glaucus jatuh cinta pada Ione. Seandainya Ione bisa jadi istriku. Kau harus berusaha. Hari-hari berikutnya, Glaucus selalu mencari Ione. Pada suatu hari mereka berdua naik perahu di Teluk Napoli. Sekarang aku merasa bebas, tidak seperti seorang tawanan. Apakah kau dilarang pergi keluar? Maunya begitu. Aku membenci Arbesis, orang Mesir itu. Mengapa kau dan kakakmu jadi pengikutnya dan memeluk agama Dewi Isis? Ione tidak menjawab. Di tepi teluk, Glaucus dan Ione diintai Arbesis, imam munafik itu. Percintaan mereka harus kuhancurkan, pikir Arbesis. Sorenya, mengapa Glaucus kerap kali ke sini? Tanya Arbesis. Apa salahnya? Dia pemuda yang sudah bejat moralnya. Itu bohong. Dia baik hati. Hati Ione jadi bimbang. Di bagian kota yang lain ada dua orang teman.
Gladiator, mari singgah ke warung. Setibanya di warung, mereka memesan minuman. Anggur ini terlalu encer. Minuman gladiator harus begitu bukan? Jawab pemilik warung. Burbo pemilik warung dihajar. Kurang ajar. Kau berani menghina Lidonius, gladiator kawakan. Aduh. Istri Burbo marah dan menyerang Lidonius. Gladiator brengsek. Lepaskan suamiku. Kalau tidak, ini hadiahmu. Kau bukan wanita. Kau badak Afrika. Tiba-tiba Kalonus, saudara sepupu Burbo, masuk ke dalam warung. Diam. Ada Imam Dewi Isis. Kalonus, ada perlu apa? Kerjakan perintah Arbesis kalau kau masih ingin hidup. Dengarkan kataku ini. Nidia tinggal di sini bukan? Ya, tapi dia tidur di rumah Claudius. Arbesis minta supaya Nidia menyanyi pada pestanya. Nidia memang pandai menyanyi. Tapi rencana Arbesis gagal. Sebab sesudah Kalonus pergi, Claudius dan Glaucus datang. Mungkin di sini ada gladiator yang dapat kita pertaruhkan. Burbo, apa kau kenal gladiator yang dapat dijadikan taruhan? Ya, saya kenal. Bagaimana kalau Lidonius saja? Di Roma aku sudah melihatnya. Glaucus masih ingat gladiator itu. Apakah kau bisa bertanding dengan Trisula? Percayalah saja pada saya. Tanggung beres. Tolong. Apa itu? Jangan masuk Glaucus. Peduli apa? Glaucus melihat Nidia. Buang cambukmu itu. Kau pemalas. Glaucus marah. Hentikan. Nidia ku beli supaya tidak kau pukul lagi. Kau akan menyesal. Anak itu malas sekali. Ini uangnya. Tangkap. Maka selanjutnya Nidia budak buta itu ikut Glaucus. Kabarnya kau pandai menyanyi. Kau harus menyanyi untuk Iona. Antarkan bunga ini dan berikan Iona. Katakan kepadanya bahwa aku sangat mencintainya. Kemudian, Glaucus tak boleh tahu kalau aku cemburu. setiba di rumah Iona. Sayang, Iona pergi ke rumah Arbesis. Oh, Nidia bergegas pulang. Arbesis orang jahat. Glaucus harus segera kuberitahu. Setiba di rumah Glaucus, ternyata Glaucus sedang pergi. Aku harus mencari Apecidas. Mungkin dia ada di kuil Dewi Isis. Kuil itu pasti dekat sini. Apecidas harus kuberitahu. Sementara itu di rumah Arbesis. Ione, tahukah kau mengapa aku undang kemari? Sekali lagi aku melamarmu. Aku mencintaimu. Jangan ngotot Arbesis. Sudah kutegaskan bukan. Aku tidak mencintaimu. Ih, tak tahu malu. Mendengar kata-kata ini, Arbesis marah bukan main. Kau mencintai Glaucus, orang yang bejat moralnya. Kau sendiri yang bejat moralnya. Glaucus luhur budinya. Kau imam munafik. Lebih baik kau kulenyapkan. Tiba-tiba Apecidas muncul dan menyeret Arbesis ke belakang. Lepaskan Arbesis. Kurang ajar. Tak tahu malu. Aduh. Kau penipu rakyat Imam Cabu. Oh Isis, Dewi Alam, datangkanlah bencana untuk menghukum muda-mudi ini. Arbesis tiba-tiba menghampiri Iona. Iona, awas! Dengan tangkas, Arbesis menyerang Iona.
Apcides, adikmu akan kukorbankan untuk Dewi Isis. Arbesis mengancam. Midia mendengar ini semua. Oh, mengerikan sekali. Glaucus harus segera diberitahu. Untunglah Glaucus tahu maksud Midia dan segera sampai di rumah Arbesis. Buang pisau itu, Arbesis. Dan jangan menyentuh Ione. Kalau kau maju selangkah lagi, Ione kulukai. Glaucus tahu Arbesis betul-betul akan melukai Ione. Ia bimbang. Kalau Ione kau lukai, kau masuk penjara. Kalau kau berani bergerak, Ione mati. Tiba-tiba bumi bergetar disertai suara gemuruh. Batu-batu berjatuhan. Apa artinya ini? Tanya Arbesis kebingungan. Ione terlepas dari cengkeraman Arbesis dan lari menjauh. Glaucus. Arbesis tertimpa batu yang berjatuhan. Di jalan-jalan kota, gempa. Tolong. Tembok-tembok retak, korban berjatuhan. Arbesis terpaksa melepaskan Ione. Aduh. Di jalan-jalan, lari. Gempa bumi. Mudah-mudahan Arbesis mati. Kita harus lari dari sini. Kita tertolong gempa. Mungkin Dewi Isis marah, ujar Glaucus. Sebentar kemudian gempa berhenti. Mari mempersembahkan korban kepada Yupiter. Hai penduduk Pompei, jangan kepada Yupiter tapi kepada Tuhan. Tuhan telah memberi peringatan. Kamu menyembah berhala dan hidup mencari kenikmatan. Kamu harus bertobat. Siapakah itu? Pastor Quintus, imam agama Yesus, pemimpin orang Kristen. Orang Kristen percaya akan jiwa yang abadi. Mati adalah mati. Habis perkara. Damai sertamu. Apcides, aku harus bicara. Tentang apa, Quintus? Aku memang imam Dewi Isis, tapi agama Isis ternyata penuh kebencian, tipuan, dan kemunafikan. Quintus menjelaskan bahwa agama Yesus adalah agama yang berdasarkan cinta kasih. Aku ingin bertemu dengan orang-orang Kristen. Ayo ikut. Sebentar kemudian, Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita. Salib adalah kebanggaan orang Kristen. Apcides selalu memeluk agama Yesus. Ia dipermandikan dan berjumpa dengan murid-murid Petrus. Kau sekarang anggota gereja. Terimalah berkatku. Hari itu juga Apcides memberitahu Ione adiknya. Berhala yang dulu kita sembah dan masih kau sembah adalah buatan manusia belaka. Ione lalu memberitahu Glaucus. Menurut pendapatku, agama Kristen terlalu murung. Sementara itu dekat rumah Ione. Hai, kau Nidia pembantu Glaucus bukan? Yah, siapa kau? Namaku Yulia, anak Diomedes. Apakah benar Ione pacar Glaucus? Itu, aku tak tahu. Yulia tahu arti kata itu. Matanya berapi-api karena marah. Ia ingin merebut Glaucus dari tangan Ione. Tahukah kau cara membangkitkan cinta lelaki? Aku tidak, tapi mungkin Arbesis tahu kalau ia masih hidup. Yulia akan menggunakan guna-guna. Aku harus minta bantuan Arbesis. Diomedes, ayah Yulia, punya budak belia namanya Medon. Medon ini ayahnya Lidonius Gladiator. Ayah, sebentar lagi aku dapat menebus ayah. Dan ayah akan bebas dan merdeka. Tapi aku lebih suka mati sebagai budak. Tiap detik kau bisa terbunuh di arena. Sejak ayah jadi Kristen, jalan pikiran ayah aneh. Apa salahnya aku mencari nafkah dengan jalan mengalahkan orang di gelanggang bulat? Tuhan melarang manusia melukai sesamanya. Sementara itu di rumah Diomedes. Yulia, kau akan kemana? Aku akan mencari orang yang dapat memenuhi keinginanku, ayah.
Ah, itu mudah asal kau punya uang. Yulia lalu pergi ke rumah Arbesis. Yulia, ada perlu apa? Tanya Arbesis. Selamat berbahagia Arbesis, karena kau masih hidup. Aku ingin bicara soal Glaucus. Glaucus, ada apa? Apa yang harus kulakukan supaya Glaucus mencintaiku? Yulia berterus terang bahwa ia telah jatuh cinta pada Glaucus. Pergilah ke gua di lereng Gunung Vesuvius, jawab Arbesis. Bertemulah dengan nenek sihir. Mintalah air cinta. Terima kasih Arbesis. Pada waktu itu Glaucus dan Ione sedang bepergian keluar kota. Ione rupanya akan ada badai. Lebih baik kita pulang saja. Hujan deras dan badai mengamuk. Kita harus mencari tempat berteduh. Itu ada gua. Tapi itu gua nenek sihir. Kita akan minta kemurahan hatinya. Aku takut Glaucus. Silakan masuk. Kamu boleh berteduh di sini. Glaucus dan Ione dipersilahkan menghangatkan diri di depan perapian. Singkirkan ular ini, kalau tidak kubunuh. Ih, dia tidak berbahaya. Tapi ular itu menyerang Glaucus. Hei, ular kesayanganku kau bunuh. Terkutuklah hidupmu. Glaucus, awas. Kau disihir. Omong kosong. Ayo pergi, hujan sudah berhenti. Waktu pulang ke kota, mereka melihat Arbesis. Itu Arbesis. Mengapa di sini? Ia pasti pergi ke nenek sihir. Ia tidak ingin ketahuan orang. Glaucus benar. Aku Arbesis. Silahkan masuk. Ada perlu apa? Sebentar lagi Yulia akan minta air cinta untuk Glaucus. Tapi aku membenci Glaucus. Aku sudah mengerti maksudmu. Aku juga membencinya. Glaucus membunuh ular kesayanganku. Akan kubuatkan minuman yang menyebabkan Glaucus hilang ingatan. Kalau bisa buatlah dia gila. Sesudah mengambil minuman sihir, Yulia pergi ke rumah Glaucus. Di mana nih dia? Akan saya panggil Nona. Siapa memanggilku? Aku minta bantuanmu nih dia. Yulia bercerita tentang air cinta. Padahal Lydia juga jatuh cinta pada Glaucus. Kata nenek sihir, jika Glaucus minum air ini, Glaucus akan melupakan Iona sama sekali. Nih dia, lebih baik kau ikut aku dan tidur di rumahku. Pada malam hari Nidia mengganti minuman sihir dengan air biasa. Minuman sihir dicurinya. Jika Glaucus telah melupakan Iona, Glaucus harus jadi milikku. Hari berikutnya Yulia mengundang Glaucus berpesta makan. Kucampurkan ke dalam minumannya saja. Secara diam-diam Yulia menuangkan air sihir yang telah diganti jadi air biasa oleh Nidia ke dalam gelas minum Glaucus. Tentu saja tak terjadi sesuatu karena itu hanya air biasa. Anggur ini lezat sekali. Aku minta lagi. Minuman sihir tidak manjur. Pikir Yulia. Pesta berlangsung terus. Nenek sihir menipuku. Setiba di rumah, Glaucus diberi minuman sihir oleh Nidia. Apa itu Nidia? Minuman segar Glaucus. Minumlah sebelum makan. Terima kasih atas perhatianmu Nidia. Glaucus baru minum seteguk, tiba-tiba kesadarannya hilang dan bertingkah seperti orang gila. Aduh, Kena apa? Mau kemana Glaucus? au, ai, wah. Sementara itu Arbesis. Akan kucoba meyakinkan Apecides jika gagal kulenyapkan dia. Itu dia.
Dengan janji muluk, Arbesis berusaha membujuk Apecides. Jika Ione jadi istriku, kau kuangkat jadi imam agung, kau akan kaya raya dan jadi orang besar. Tutup mulutmu, Arbesis. Permainan sandiwaramu sebentar lagi terbongkar, dan agama berhalamu runtuh. Arbesis tahu kata Apecides benar, maka ia jadi mata gelap. Tuhan, ampunilah dia. Dia tak tahu apa yang diperbuatnya. Apecides mundur ke belakang, tapi kakinya terantuk batu. Apecides terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Aduh! Apecides langsung meninggal. Aku harus mencari akal, pikir Arbesis. Kebetulan Glaucus muncul dengan kondisi masih terhuyung-huyung tidak sadar. Tolong, ada pembunuhan. Arbesis memfitnah Glaucus yang tidak tahu apa yang baru terjadi. Arbesis menunjuk ke arah Glaucus. Polisi, tangkap dia. Aku saksinya, dialah pembunuhnya. Orang-orang berteriak, tangkap pemuda itu. Dia mabuk darah. Lemparkan saja ke arena singa. Tapi orang-orang Kristen di bawah pimpinan Quintus datang. Nanti dulu. Kami minta mayat Apecides. Ia harus dikubur secara Kristen. Bersambung ke bagian kedua.